Biasa cengeng, jangan berpura-pura tidak tahu kedatangan kami, bentak Kiani. Manumi, kita bunuh saja manusia jahat tak berbudi ini, sekarang juga. Kau rampas dulu senjatanya. Mendengar ucapan temannya itu, Manumi segera betot kapak maut naga geni 212 dari tangan Wiro. Sekali membetot saja senjata mustika itu lepas dari pegangan si pemuda. Suara merdu tiupan seruling serta merta lenyap. Sepasang mata pendekar 112 bergerak membuka. Tadi sebenarnya dia sudah tahu kalau ada orang yang masuk ke dalam goa, namun saat itu dia lebih suka tenggelam dalam sejuta rasa dukanya. Hingga kalaupun ada seekor ular besar menelan kepala dan tubuhnya bulat-bulat, dia akan diam saja seribu bahasa, akan terus meniup sulingnya, tidak peduli. Tetapi ketika senjata warisan Eyang Sinto Gendeng itu tertarik dan lepas dari tangannya dan dia tidak mampu mempertahankan, maka dia segera membuka kedua matanya. Ah, kalian berdua bukankah anak buah Ratu Duyung? Mengapa masuk sambil berteriak-teriak? Mengapa merampas senjataku? Mengapa hendak membunuhku? Dua gadis keluarkan suara mendengus. Kau telah membunuh ratu kami, teriak Kiani. Aku membunuh ratu kalian? Kenapa? Kurang ajar, jangan berpura-pura. Kami melihat kau masuk ke dalam puri pelebur kutuk. Kau keluar dari puri sementara ratu kami dapatkan berada dalam keadaan luka parah. Mungkin sekarang telah menemui ajal. Puri runtuh, kau melenyapkan diri, kabur. Pendekar 212 Wiro Sableng garuk kepalanya dan memandang berganti-ganti pada dua gadis cantik di hadapannya. Aku tidak mengerti, kata Wiro pula. Biar kau mengerti, biar kepalamu kami belah. Saat ini juga dengan senjatamu sendiri, hardik Kiani sambil angkat kapak maut naga geni 212 setinggi-tinggi, siap untuk dibacokkan ke kepala Wiro. Sementara itu, Manumi juga angkat tangan kanannya di atas, sinar biru ujung jari telunjuk Manumi mencuat terang, menyilaukan, menggidikan. Tunggu, kalau kalian hendak membunuhku, aku tidak peduli, teriak Wiro. Aku memang sudah sejak lama ingin mati. Tapi jelaskan dulu, apa yang terjadi? Aku tidak mencelakai apalagi membunuh ratu kalian. Kami sama-sama datang dari Pangandaran karena ratu dan aku punya satu urusan. Kami tahu semua urusanmu bersama ratu yang kedua kali. Yang kami tidak tahu mengapa kau berbudi jahat dan membunuh ratu kami. Dengar, aku tidak membunuh ratu kalian. Aku malah berniat baik untuk menolongnya. Lalu, kalau kau merasa tidak bersalah, mengapa melarikan diri sampai ke sini? Bentak Kiani. Aku tidak melarikan diri. Ada seseorang yang membawa aku ke sini. Kiani dan Manumi kembali mendengus. Manumi memberi isyarat pada kawannya. Melihat isyarat ini, Kiani segera bersiap untuk membacokkan kapak maut naga geni 212 ke batu kepala Wiro. Tunggu, aku bersumpah tidak mencelakai ratu kalian. Jangan dengarkan dia, Kiani. Hantam kepalanya dengan kapak itu. Aku akan menusuk jantungnya biar ambrol. Kalau kalian sampai membunuhku, ratu kalian dan juga kalian sendiri tidak akan berbebas dari kutukan. Silakan bunuh aku, ayo cepat. Wiro sama sekali tidak mengetahui bahwa kehadirannya di pulau pelebur kutub telah menyelamatkan dan membebaskan Ratu Duyung serta seluruh anak buahnya dari kutukan. Hal ini juga belum diketahui oleh Kiani dan Manumi. Kiani sesaat jadi bimbang mendengar kata-kata Wiro tadi, tapi Manumi cepat mendarat. Kiani, jangan dengarkan ucapan pemuda keji ini. Lekas kau belah kepalanya dengan kapak. Aku akan menghancurkan jantungnya. Kalau kalian memang hendak membunuhku, aku pasrah, kata pendekar 212 yang memang sudah putus asa sejak dia mengetahui telah kehilangan segala kesaktian dan ilmu yang dimilikinya. Tangan kanan Kiani bergerak ke kapak maut naga geni 212 menderu. Karena Kiani memiliki tenaga dalam walaupun tidak tinggi, begitu senjata mustika itu dibacokkannya, maka sinar putih menyilaukan dan panas berkiblat. Suara menderu laksana ratusan tawa mengamuk membuncah gua batu itu. Mata kapak mustika siap membelah batu kepala murid Sinto Gendeng. Di saat yang sama, Manumi tusukkan jari telunjuk tangan kanannya ke arah dada pendekar 212. Selari sinar biru menggigitkan melesat, siap menjebol dada dan jantung Wiro. Di saat Wiro tidak berdaya, bahkan Meriksut pun tidak mampu dan benar-benar siap menerima kematian, tiba-tiba satu bentakan nyaring menggelegar di dalam gua disertai menyambarnya satu sinar hitam menggigitkan. Bersamaan dengan itu, seantero gua dilanda busuknya bau mayat. Nyawa pemuda itu tidak akan kubagi sekalipun dengan malaikat maut. Kiani dan Manumi terpekik. Secepat kilat keduanya jatuhkan diri ke lantai, terbanting tumpang tindih dengan sosok pendekar 212. Tiga orang yang bergelimpangan di lantai goa itu merasakan nafas mereka mendadak menjadi sesak. Leher di sana dicekik oleh tangan besar Koko yang tak terlihat. Kalian hendak membunuhku? Mengapa sekarang sengaja tempelkan tubuh menindihku? Terdengar teriakan pendekar 212. Mukanya tertindih oleh bagian bawah tubuh Kiani, sedang sosok Manumi membelintang tepat di atas badannya sebelah bawah. Pemuda Edan dalam keadaan begini masih bisa berguru. Damprat Kiani lalu lutut kanannya dihujamkan ke perut Wiro. Namun dia terbatuk-batuk dan tersandang ke dinding goa. Hawa aneh busuk yang memenuhi tempat itu membuat napasnya seolah putus. Menggap-gap, dia cepat menarik tangan Manumi beringsut menuju mulut goa sambil menarik tubuh kawannya. Sementara tiga orang berkaparan di lantai. Di depan mulut goa tegak seorang lelaki bertubuh tinggi besar berkulit hitam laksana jelaga. Di kepalanya melilit sebuah daster tinggi berwarna merah. Orang ini memiliki janggut dan kumis lebat merenggas, mengenakan pakaian hitam serba gombrong. Gerakan Kiani dan Manumi merangkak di lantai terhenti di mulut gua, terhalang oleh si tinggi besar. Orang hutan, siapa kau? Mengapa menyerang kami? Hardik Manumi sambil berusaha berdiri. Di sebelahnya, Kiani juga telah berdiri duluan walaupun terhuyung-huyung. Tangan kanannya masih memegang kapak maut naga geni 212. Si tinggi besar tertawa gelak-gelak.
Giginya kelihatan besar dan ada beberapa yang tampak berkilat karena dilapisi perak. Kalau orang lain yang memaki, sudah kubunuh saat ini juga. Untung kalian gadis-gadis muda berwajah cantik. Tuan besarmu ini masih mau memberi sedikit pengampunan. Pergi sana, tunggu aku di luar. Kaki si tinggi besar bergerak 2 kali. Tubuh Kiani dan Manumi mencelat keluar dari gua terbanting di tanah. Hampir pingsan menahan sakit, 2 gadis anak buah Ratu Duyung itu bangkit berdiri. Kiani menyerbu dengan kapak di tangan. Manumi tetap di tempatnya berdiri, tapi dari sangang kanannya menyambar sinar biru ke arah orang tua besar di depan gua. Semula orang yang diserang menganggap remeh serbuan 2 gadis cantik itu, tapi ketika melihat cahaya putih serta deru angin dahsyat yang keluar dari kapak, dia cepat melompat ke samping gua. Manumi gerakan jari telunjuknya, sinar biru bergeser ke samping mengikuti gerakan orang tua berkulit hitam. Orang ini berseru kaget. Dia kembali membuat lompatan ke samping. Kali ini disertai tangannya memukul ke depan, cahaya hitam bertabur, bau busuk menghampar. Dinding luar gua di sebelah kanan si tinggi besar hancur berantakan, dihantam sinar biru yang keluar dari jari Manumi, membuat tergetar tapi juga beringas. Orang tua berkubis dan bercamang bau lebat itu sambil keluarkan suara menggertak, dia hantamkan tangan kanannya ke arah Manumi. Cahaya hitam busuk untuk kesekian kalinya menggebu. Kali ini Manumi tidak mampu menyingkir. Gadis ini menjerit sampai pegangi lehernya. Laksana dicekik oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan. Tubuhnya roboh ke tanah menggeliat beberapa kali lalu tak berkutik lagi. Dari sela bibirnya kelihatan darah mengucur berwarna merah pekat. Tuh bakal jahanam, kau bunuh kawanku! Terdengar teriakan Kiani, lalu gadis ini melompat sambil menghantam kapak naga geni 212 yang tergenggam di tangan kanan. Dari ujung jari tangan kirinya sinar biru melesat ke arah kiri hingga lawan yang diserang tak mungkin bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Untuk menghindar dengan melompat ke belakang juga tidak bisa karena terhalang oleh dinding batu sekitar gua. Gadis iblis, aku mengadu nyawa denganmu! Teriak orang tua tinggi besar berdasi merah. Karena tangannya diangkat ke atas, mulutnya mengeluarkan teriakan, pukulan hawa neraka! 2 buntal asap hitam melesat dari telapak tangan kanannya kiri kanan. Bukit itu laksana tenggelam dalam bau busuk luar biasa. 2 langkah di hadapan si tinggi besar, Kiani rasakan tubuhnya laksana kaku. Kapak naga geni 212 terlepas jatuh di tari genggamannya. Tangan kirinya terkulai ke samping, lehernya laksana dijilat, dadanya sesak, nafasnya tersengal. Dari hidung dan mulutnya keluar darah kehitaman. Saat kemudian, setelah terhuyung-huyung beberapa kali, gadis ini jatuh terkapar di tanah. Orang tua tinggi besar tampak komat kamit beberapa kali. Sepasang matanya yang semula membeliak kini mengecil kembali, tapi kembali mendelik ketika dia dapatkan baju gombrongnya di bagian bawah kiri hangus. Ketika dirabanya, baju itu langsung gugur menjadi debu. Senjata dahsyat, kata orang tua ini sambil memandang ke arah kapak maut naga geni 212 yang tergeletak di tanah. Mungkin dengan senjata ini dulu adik-adikku menemui ajal, sekarang akan kubalas kematian mereka. Dengan cepat orang ini mengambil kapak maut naga geni 212. Di dalam gua terdengar suara batuk berulang kali. Sesaat kemudian, di antara kepulan asap hitam busuk yang mulai menipis dari dalam gua, tampak merangkat keluar sesosok tubuh berpakaian putih. Orang ini bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Satu telapak kaki ditekankan ke kening Wiro, membuat orang murid Sinto Gendeng ini tak mampu bergerak lebih jauh. Jangan kurang ajar, turunkan kakimu! Teriak Wiro. Dia angkat tangan kanannya memukul tulang kering orang. Orang yang dipukul tertawa bergelak selalu dorongkan kaki kanannya membuat Wiro tergeletak jatuh. Setan alas, siapa kau? Buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa yang berdiri di hadapanmu, anak muda. Dengan susah payah dan sambil batuk-batuk, Wiro bangkit berdiri dan bersandar ke dinding gua. Aku tidak kenal padamu. Mengapa bermaksud jahat padaku? Mengapa kau membunuh 2 gadis itu? Kembalikan kapakku padaku. Bicaramu terlalu banyak, pendekar 212. Coba kau ingat baik-baik. Beberapa tahun lalu, kau dan gurumu si tua gila pernah membunuh Datuk Sipatoka di Tambun Tulang. Kalian juga punya peranan dalam lenyapnya adikku, Datuk Tinggi Raja di Langit. Hari ini aku, Datuk Angek Garang, datang menuntut balas. Tapi sebelum kau kubunuh, mari kita bicara sedikit. Orang tua tinggi besar yang mengaku Datuk Angek Garang selipkan kapak maut naga geni 212 di pinggangnya. Di pinggang pakaian hitamnya yang menggombrong. Aku ingin kau memberi keterangan apa yang terjadi dengan adikku, Datuk Tinggi Raja di Langit. Dia lenyap di pulau kediaman tua gila. Jika kau mau memberi keterangan, kematianmu akan kupercepat hingga kau tidak perlu tersiksa menderita. Wiro menyeringai. Dia meludah ke tanah. Ludahnya bercampur darah, tanda dia telah mengalami luka dalam akibat asap busuk pukulan hawa neraka yang dilepaskan oleh Datuk Angek Garang di dalam gua. Darah bercampur ludah itu kelihatan merah segar, yang berarti walaupun terluka dalam, namun masih belum ada racun yang sempat mendekam merusak tubuhnya. Soal Datuk Tinggi Raja di Langit, kejadiannya sudah lama, aku tidak ingat lagi. Mungkin bisa saja kau tanyakan pada setan pulau atau jin laut. Wiro terbatuk-batuk lalu meludah berulang kali. Datuk Angek Garang menyeringai. Kau tidak mau memberitahu tidak jadi apa. Akibatnya akan kau rasakan sebentar lagi. Sekarang satu lagi pertanyaanku.
Jika kau mau menjawab, akan kuhapus semua dosamu dan akan kau bebaskan. Wiro tertawa. Seumur hidup tidak ada manusia yang percaya pada segala manusia setan sepertimu. Kau ingin membunuhku? Aku tidak takut mati. Kalau aku mati di akhirat, aku akan menemui dua adikmu itu. Akan kusampaikan pesan bahwa tak lama lagi kau akan bergabung dengan mereka. Tangan kanan Datuk Angin Garang bergerak ke atas, pelipisnya bergerak-gerak, rahanya menggembung, pertanda amarahnya sudah sampai di puncak teratas. Pendekar dosa sudah seperti tidak peduli, seolah tidak acuh akan maut yang merenggut nyawanya saat itu juga. Sambil menyeringai, dia teruskan ucapannya. Harap aku akan menyampaikan pesan untuk bidadari di surga. Tampangmu jelek, badanmu bau, jangankan bidadari, kan bimbung jijik padamu. Tangan kanan Datuk Angin Garang bergetar tanda dia tengah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya yang dimilikinya. Ketika tangan kanan dipukulkan ke arah Wiro, cahaya hitam seolah keluar dari seluruh tubuhnya, laksana kilat menyambar ke arah murid Sinto Gendeng. Gilanya, menghadapi pukulan maut itu, Wiro sama sekali tidak berusaha selamatkan diri. Bahkan kedua matanya serak berkedip barang sedikit pun. Dia benar-benar siap untuk menerima kematian. Di antara bau busuk pukulan sakti yang dilepaskan Datuk Angin Garang, tiba-tiba menyeruak bau wangi aneh kembang kenanga, lalu boom! Satu ledakan dahsyat menggoncang dan menggelegar di lereng Bukit Jati Anom itu ketika sebuah sinar kuning laksana petir menyambar turun dari langit menghantam cahaya hitam pukulan hawa neraka yang dilepaskan Datuk Angin Garang untuk membunuh Wiro. Tubuh pendekar 1-2 tampak mencelat sampai 2 tombak lalu jatuh menyangsang di antara semak belukar. Datuk Angin Garang sendiri berdiri tegak tergonta-gantai, matanya mendelik dan dari mulutnya mengucur darah membasahi janggutnya yang lebat peranggas. Jahanam, dari mana yang berani menghalangi urusanku? Kertak Datuk Angin Garang sambil meringis, pegangi dada menahan sakit. Dia memandang berkeliling, hatinya kecut ketika melihat ke belakang sebagian lereng seperti dilanda longsor. Mulut gua tak tampak lagi, tertimbun reruntuhan tanah. Pandangan orang tua bertubuh tinggi besar ini membentur tubuh sosok Wiro Sableng yang terkapar menyangsang dalam keadaan tidak sadarkan diri di antara semak-semak. Kalau tidak kuhabisi sekarang, di kemudian hari bisa menimbulkan bencana. Datuk Angin Garang lalu cabut kapak maut naga geni 212 milik Wiro yang diselipkannya di pinggang. Sekali lompat saja, dia sampai di hadapan semak belukar itu. Dua mata kapak menyilaukan begitu sang Datuk kerahkan tenaga dalam. Senjata mustika itu menderu dengan segala kedahsyatannya. Datuk Angin Garang sengaja mengarahkan mata kapak ke batang leher Wiro. Dapat dibayangkan apa yang bakal terjadi. Leher itu akan terputus. Kepala pendekar 1-2 akan menggelinding jatuh ke dalam lembah di bawah sana. Namun, lagi-lagi terjadi hal aneh yang membuat Datuk Angin Garang menjadi kecut setengah mati. Selagi tangannya mengayun kapak, tiba-tiba senjata itu terlepas dari genggamannya, seolah ada satu kekuatan menariknya dengan keras. Bersamaan dengan itu, tubuh orang tua ini terlempar akibat satu tendangan yang tak kelihatan mendarat tepat di dadanya. Datuk Angin Garang berteriak keras lalu memuntahkan darah. Tubuhnya terjengkang di tanah. Meski hantaman yang melanda dadanya begitu dahsyat, namun dia masih sanggup bertahan untuk tidak pingsan. Beberapa lamanya dia terjengkang di tanah dengan mata mendelik dan sepasang kaki menjejang-lejang. Muka yang hitam tampak kaku tak berdarah. Malu jahanam, setan atau manusia, mengapa tidak berani menunjukkan diri menyerang secara pengecut? Teriak Datuk Angin Garang. Lalu dia bergerak bangun, memandang berkeliling mencari-cari. Dia sama sekali tidak melihat siapapun. Tiba-tiba orang ini melangkah tersurut. Kapak maut naga geni 212 dilihatnya melayang di udara. Cahaya terang panas dan menyilaukan membersih dari senjata itu, seolah dipegang oleh seseorang yang tidak terlihat olehnya. Oleh mata, senjata mustika itu bergerak ke arah sang Datuk. Bersamaan dengan itu, bau wangi aneh kembang kenanga tercium semakin santar. Kali ini putuslah nyali Datuk Angin Garang. Tanpa menunggu lebih lama, dia segera memutar tubuh pontang-panting melarikan diri menuruni lereng bukit. Begitu Datuk Angin Garang melenyap di kejauhan, sama-sama di bawah pohon besar menyeruak satu bayangan putih makin lama makin nyata dan menjelma menjadi sosok seorang gadis berpakaian kebaya putih panjang serta kain putih, rambutnya yang panjang hitam digerai ke arah sosok pendekar 1-2 yang berada di atas semak-semak belukar dalam keadaan pingsan. Sambil memegang kapak maut naga geni 212 di tangan kanannya, gadis ini melangkah mendekati Wiro. 2 kali dia mengusap wajah pemuda itu, maka perlahan Wiro sadar dari pingsannya. Bunga. Desis pendekar 1-2 begitu matanya terbuka. Yang dilihatnya pertama kali adalah Bunga alias Suci alias Dewi Buga Mayat tegak di hadapannya. Wiro hendak bergerak tapi tubuhnya anjlok ke bawah dan dia jadi terkejut ketika menyadari dirinya tersangkut di semak belukar. Apa yang terjadi? Ujar Wiro begitu Bunga mengeluarkan dirinya dalam semak belukar. Nanti saja kita bicara. Aku punya firasat tidak baik. Aku akan membawamu dari tempat ini. Rasanya di sini tidak aman bagimu. Wiro tegak terhuyung-huyung. Dia memandang berkeliling. Orang tinggi besar berbaju gombrong itu, ujar Wiro. Dia melarikan diri, jawab Bunga. Garis dari alam gaib itu. Lalu diserahkannya kapak maut naga geni 212. Wiro menerima senjata mustika itu dan memegangnya keberatan akibat tidak lagi memiliki kesaktian dan tenaga dalam. Dengan cepat, kapak disimpangnya di balik pakaian. Wiro, kita harus pergi dari sini. Aku akan memanggulmu agar kita bisa bergerak lebih cepat. Aku mencium bahaya mengelilimu.
Ini adalah kali terakhir aku bisa muncul dan menolongmu. Setelah ini aku akan membutuhkan waktu 170 hari untuk dapat keluar dari alamku. Bunga, aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih. Aku yakin kau pasti baru saja menyelamatkan nyawaku. Aku mengikutimu kemana saja kau bawa, tapi tak perlu digendong seperti anak kecil. Aku bisa berjalan sendiri. Begitu, ujar Bunga. Coba kau melangkah ke arah pohon besar sana. Kau kira aku anak kecil yang baru pandai berjalan? Lihat. Lilo lalu melangkah besar-besar ke arah pohon yang berjarak sekitar 9 langkah dari tempatnya berdiri. 1 langkah, 2 langkah. Pada langkah ketiga dia mulai terhuyung. Memasuki langkah 4 dia batu-batu dan keluarkan darah di mulut. Setelah itu dia jatuh terduduk. Parasnya pucat. Walau tidak berbahaya, tapi ada racun yang masuk ke dalam tubuhmu. Orang yang kabur itu telah menghantammu dengan ilmu pukulan yang mengandung hawa busuk. Sebaiknya kau telan ini agar peredaran darah melancar dan bersih. Dari balik pakaian putihnya, Bunga keluarkan sehelai daun lalu menyerahkannya pada Wiro. Ini adalah daun pohon kenanga. Kunyah dan telanlah. Mudah-mudahan kau tertolong. Lekas kau kunyah sampai lumat. Wiro memegang daun yang diserahkan Bunga itu sesaat. Bibirnya digigit-gigit. Akhirnya daun itu dimasukkan juga ke dalam mulutnya. Selagi dia mengunyah daun, Bunga berkata, agar peredaran darahmu bisa bekerja dengan baik dan kau tidak banyak cincong di jalan, aku terpaksa menotot dirimu. Bunga, jangan, seru Wiro. Tapi si gadis bergerak lebih cepat. Satu totokan yang diserangnya di pangkal leher Wiro membuat murid sintokan itu tak bisa bergerak dan tak bisa bersuara. Kedua matanya tertutup. Tanpa menunggu lebih lama, Bunga langsung saja memanggul Wiro di bahu kirinya, lalu berkelebat ke arah lembah. Namun baru saja bergerak, bau sangat harum tiba-tiba tercium di tempat itu. Langkah Bunga tertahan, kedua kakinya laksana dipantik ke tanah. Kau? Sis Bunga dengan sekujur tubuh bergetar, wajahnya yang pucat serta menjadi merah. Sepasang matanya memandang tak berkedip ke depan, ke arah seseorang yang dari caranya tegak jalan jelas sengaja menghadang. Orang yang tegak di jalan setapak ke tempat langkah di hadapan Bunga yang sedang memanggul sosok biru adalah seorang gadis luar biasa cantiknya. Dia mengenakan pakaian ringkas baju biru muda, di sebelah atas dan celana biru kehitaman. Di sebelah bawah, rambutnya yang hitam disanggul di atas kepala, dan di sebelah depan kepalanya terdapat sebuah mahkota kecil terbuat dari kerang berwarna biru. Dari tubuh dan pakaiannya menebar bau harum semerbak. Untuk beberapa lamanya Bunga menatap tak berkedip ke dalam sepasang mata berwarna biru itu. Gadis di hadapannya itu, sebagai seorang yang berasal dari alam gaib di mana saja, di mana segala kekuatan aneh berada, pandangan Bunga menusuk ke dalam mata orang yang di hadapannya. Namun dia sendiri merasa getaran-getaran aneh pertanda yang dipandang juga memiliki satu kekuatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ratu Duyung, desis Bunga dengan suara dengan air muka dingin. Syukur kau mengenali, hingga aku tak perlu menerangkan siapa diriku. Orang di depan Bunga menyahuti tak kalah dinginnya bahkan ketus. Orang ini memandang ke arah Ratu Duyung. Ada keperluan apa kau tegak menghadang jalanku? Kalau maksud jahat, katakan jahat. Kalau maksud baik, katakan baik. Ratu Duyung tersenyum. Alamku dan alammu banyak persamaannya. Namun dalam alamku kami tidak mengenal segala sesuatu yang berbentuk jahat. Begitu, ujar Bunga lalu dongakkan kepala dan keluarkan suara tertawa perlahan. Kalau bukan karena perbuatan jahat, pemuda yang berada di atas pangkuanku ini tidak akan mengalami nasib seperti ini. Kesengsaraan yang dialaminya lebih pahit dan lebih menggetirkan dari kematian. Gadis alam hitam, jangan kau berani bermulut lancang menuduhku. Kejahatan apa yang telah aku lakukan terhadapnya? Dari pertanyaanmu yang penuh kepura-puraan itu, aku kini mengerti bahwa alam kita memang benar punya perbedaan. Di alammu mencelakai orang bukan satu kejahatan. Bunga tertawa panjang. Suara tiba-tiba seperti direnggut setan, tawanya lenyap dan air mukanya segarang harimau lapar. Kau telah memperdaya pendekar 212 semata-mata untuk membebaskan dirimu dan anak buahmu dari kutukan. Apakah itu bukan suatu perbuatan jahat? Kau rampas kehormatannya yang mengakibatkan kini dirinya seolah-olah mati dalam hidup. Paras Ratu Duyung tampak merah seperti terpanggang sinar matahari. Karena hidupmu di alam aneh, kau tak tahu apa artinya minta tolong. Apa artinya berbagi rasa dalam penderitaan. Apa artinya menghormati sesama manusia yang nyata, bukan manusia gaib sepertimu. Sungguh hebat ucapanmu. Pertolongan apa yang kau maksud, Ratu Duyung? Memeras kehormatannya dan menjadikannya budak nafsumu, lalu menjadikannya budak kebodohan? Perasaan apa yang begitu kau muliakan hingga kau tega mencelakainya? Kehormatan apa yang kau berikan padanya hingga dia menjadi sengsara seperti sekarang ini? Aku memang melakukan satu kelupaan, tidak mengatakan apa akibat dari pertolongan yang diberikannya. Tapi lain daripada itu, tidak ada pikiran apalagi perbuatan jahat. Dia menolongku penuh kesadaran atas pengetahuan beberapa orang tokoh, termasuk gurunya sendiri. Apakah kau lebih berkuasa daripada tokoh atau gurunya? Bukankah segala tuduhan dan ucapan lantangmu hanya dipengaruhi oleh rasa cemburu terhadapku? Aku mendapatkan perhatian lebih dari dia. Sebaliknya, kau tidak. Seharusnya kau tahu diri, paling tidak sedikit menyadari. Mana mungkin manusia alam nyata bisa membagi kasih dengan manusia alam gaib sepertimu. Bunga Suci alias Paras pucat Bunga alias Suci tampak menjadi merah mendengar ucapan Ratu Duyung. Dengan cepat gadis ini menyahuti kata-kata sang ratu. Dalam alamku yang kau anggap rendah, pertolongan adalah pertolongan. Tidak ada embel-embel lain atau akibat yang bisa mencelakai orang.
Siapa yang mencelakai dirinya? Justru aku datang mencarinya untuk memberi keterangan dan meminta maaf. Pendekar 212 tidak memerlukan dirimu dan tidak memerlukan keteranganmu, juga tidak memerlukan maafmu. Yang kudengar adalah ucapanmu, bukan ucapan pendekar 212. Tugas Ratu Duyung. Untuk beberapa lamanya, kedua orang gadis jelita itu saling berperang pandang. Lalu Ratu Duyung membuka pembicaraan lagi. Aku melihat 2 orang anak buahku menemui ajal di lereng bukit di atas sana. Apakah kau telah membunuh mereka? Tuduhan keji. Bukankah kau orang sakti yang bisa menembus dunia hitam dan melihat ke dalam kejauhan? Jangan kau sekali lagi berani melancang menuduhku yang bukan-bukan. Lekas menyingkir, berikan jalan. Aku perlu bicara dengan pendekar 212. Biar ada kejelasan dalam menghindarkan salah sangka di antara kami. Harap kau lepaskan totokannya. Turunkan dia dari panggulanmu. Permintaanmu tak bisa kupenuhi, jawab Bunga Tandas. Kalau begitu, kuanggap kau sengaja hendak menimbulkan jurang perpecahan antara aku dengan pendekar 212. Itu memang ciri-ciri khas manusia alam gaib dan hitam sepertimu. Terserah kau mau berkata dan menuduh apa. Yang jelas, kau tak bakal mendapatkan pemuda ini, baik tubuh maupun hatinya. Ratu Duyung tertawa panjang. Jelas kecemburuan menguasai dirimu. Kau lupa bahwa pemuda itu telah merelakan tubuhnya untukku. Pendekar 212 telah berbagi kasih dengan aku. Lekas menyingkir, atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Kau pernah menderita dalam alam kutukan. Jangan sampai aku membuat kau menderita dalam kutuk lain. Serahkan pendekar 212 padaku, hardik Ratu Duyung. Sepasang matanya yang biru mengeluarkan kilatan aneh. Sekali aku bilang tidak, sampai kiamat pun tidak. Kau mencari kiamat sendiri. Tegak renggakan kaki, tangan kirinya diletakkan di atas dada, tangan kanan perlahan-lahan diangkat ke atas. Bunga tak tinggal diam, pandangan matanya menyorot garang. Kau masih keras kepala? Atau kau mencari penyesalan karena aku akan segera menjatuhkan tangan keras terhadapmu? Ratu Duyung mengancam. Silakan coba. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan manusia yang pernah dimakan kutukan. Saut Bunga menerima tantangan dan ancaman orang. Baru saja Bunga berucap begitu, dari ujung jari telunjuk tangan kanan Ratu Duyung melesat serangkum sinar biru. Sinar ini melesat demikian cepatnya hingga sebelum bisa mengelak, sekujur tubuh Bunga termasuk Wiro yang ada dalam pakulannya telah terikat kuat. Makin lama ikatannya terasa semakin mengencang. Ratu Duyung dongakkan kepala lalu tertawa panjang. Bunga menyeringai, kepalanya digoyangkan, rambutnya yang hitam panjang melesat ke udara membuat gerakan membentuk lingkaran. Angin keras laksana puting beliung keluar dari putaran rambut, membuat pakaian Ratu Duyung berkibar-kibar. Rambutnya yang tergulung ke atas kepala terlepas dan tergerai riap-riapan. Mahkota biru yang ada di kepalanya terpental ke atas, namun secara aneh perlahan turun kembali dan menempel di tempat semula. Sepasang kaki Ratu Duyung bergetar keras. Ada satu kekuatan laksana topan mencoba membongkar kuda-kuda sepasang kakinya yang seolah pohon besar ditancapkan di tanah. Sepasang mata Ratu Duyung memancarkan kilatan aneh. Dari mulut Bunga keluar pekik keras menusuk menyakitkan telinga dan menggetarkan dada Ratu Duyung, lalu terdengar suara des, des. Beberapa kali berturut-turut, ikatan tali biru aneh yang melibat sekujur tubuh Bunga dan Wiro putus berantakan. Ratu Duyung terkesigap dan tak percaya melihat apa yang terjadi di depannya. Bunga tertawa panjang lalu berseru. Ratu Duyung, terima kasih. Hadiah kecil dariku sekedar untuk kenang-kenangan. Baru saja ucapan gadis alam gaib itu berakhir, satu sinar kuning menderu ke arah Ratu Duyung yang disertai menghamparnya bau santar kembang kenanga. Di udara tampak berkelebat sebuah benda kuning menyerupai bintang. Ratu Duyung ingat betul, pukulan inilah yang dulu menghantamnya sewaktu berada di puri pelebur kutub bersama pendekar 212. Di dahulu teriakan keras sang ratu melayang 2 tombak ke atas dan sambil melayang di udara, dia dorongkan kedua tangannya ke arah Bunga. 2 gelombang cahaya biru sebesar batangan bambu menderu menyapu ke arah Bunga. Gadis dari alam gaib itu ganda tertawa. Tiba-tiba dia turunkan sosok tubuh pendekar 212 dari bahunya. Tubuh murid Sinto Gendang ini kemudian digendongnya di depan tubuhnya. Kau hendak membunuh kami berdua? Silakan, seru Bunga seraya angsurkan tubuh Wiro ke depan, membuat Ratu Duyung terkesigap dan terpaksa batalkan serangan ganasnya. Pengecut, maki Ratu Duyung, turunkan pemuda itu, hadapi diriku secara langsung. Sambil berteriak, Ratu Duyung cepat melompat ke samping menghindarkan serangan cahaya dan benda kuning yang menghantam ke arahnya. Bunga tertawa panjang. Sekarang terbukti bahwa manusia alam gaib sepertimu memang berhati culas dan jahat. Buktinya kau tega mempergunakan orang sebagai tameng. Jika kau menyukai dirinya, mengapa mempergunakan dia sebagai tameng? Pengecut keji. Mendengar cacian maki Ratu Duyung, Bunga menjadi marah. Tangan kirinya digerakkan ke samping. Secara aneh, tubuh pendekar 212 Wiro Sablon terangkat dan melayang ke kiri untuk lalu tegak tersandar ke sebatang pohon. Masih dalam keadaan tertotok, tak bisa bicara, tak bisa bergerak, bahkan sepasang matanya pun masih tampak tertutup, hingga Wiro sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Kita saling berhadapan sekarang. Apa maumu akan kulayani, kata Bunga. Bagus, aku akan membuatmu mati sampai 10 kali, ujar Ratu Duyung. Untuk kedua kalinya sang ratu lepaskan 2 pukulan sinar sakti berwarna biru. Hus, hus. Bunga angkat tangan kirinya. Dari tangan ini keluar sinar kuning berputar laksana tameng memegari dirinya. Bersama dengan itu, Bunga gerakkan tangan kanan ke pinggang mengeluarkan sekuntum kembang kenanga.
Kembang ini lalu dilemparkannya ke arah lawan. Begitu dua jalur sinar biru pukulan sakti yang dilepaskan Ratu Duyung hanya tinggal beberapa jengkal lagi dari sasarannya, tiba-tiba putaran sinar kuning yang keluar dari tangan kiri Bunga berubah membesar dan membentuk kerucut. Dua sinar biru pukulan sakti yang dilepaskan Ratu Duyung amblas tersedot ke dalam putaran sinar kuning, laksana benda tersedot pusaran air yang ganas. Dua dentuman menggelegar di tempat itu. Ratu Duyung terjajar 5 langkah ke belakang, mukanya yang cantik tampak memecat. Untuk sesaat tubuhnya bergetar tak karuan, peredaran darahnya kacau, tenaga dalamnya menyentak-nyentak, mulutnya terasa asing, tanda ada darah akibat luka dalam. Di lain pihak, Bunga tegak terhuyung-huyung, wajahnya mempucat semakin putih, kebaya putihnya robek hangus di bagian dada dan pinggang, hingga auratnya tersingkap lebar. Ketika dia meneliti, gadis alam ini jadi melegak. 3 kuntum kembang kenanga yang tersimpan di pinggang pakaiannya telah berubah menjadi hitam hangus. Gadis iblis, kalau tidak kubunuh dirimu, belum puas hatiku, teriak Bunga dengan sepasang mata menyala-nyala. Lalu kaki kanannya dihentakkan ke tanah. Dari tanah membuat cahaya merah yang menjalar memasuki tubuh, terus ke kepala, lalu melesat keluar dari kedua matanya. Ilmu iblis apa yang dimiliki gadis alam gaib ini? Pikir Ratu Duyung. Aku terluka dalam, tak mungkin mengerahkan tenaga dalam untuk secara penuh. Aku tak bisa membalas menghantam dengan kilatan cahaya biruku, benar-benar berbahaya. Secepat kilat Ratu Duyung mengambil cermin bulan sakti dari balik pakaian birunya. Begitu benda ini digoyangkan, maka berkiblatlah kilauan cahaya putih disertai suara laksana dentuman petir menggelegar berulang kali. Bukit Jati Anom seperti diamuk gempa, tanah bergetar dan longsor terjadi di beberapa tempat. Pohon-pohon bertumbangan, semak belukar rampas bertaburan di udara, batu dan pasir menggebu menutupi pemandangan, membuat udara yang memang sudah gelap karena mendung tebal menjadi tambah kelam. Ratu Duyung terkapar di tanah, sekujur tubuhnya tertutup oleh tanah. Dengan cepat dia melompat tegak, walau tubuhnya terasa limbung. Bunga masih tampak berdiri taat di keadaannya tak karuan rupa. Rambut acak-acakan, pakaian dan celana putihnya hangus. Kapak naga geni 212 tergeletak di tanah tak jauh dari tempatnya berdiri. Seumur hidup belum pernah aku mengalami yang seperti ini, membatin gadis dari alam gaib ini. Entah hidup di alam mana yang dibasuhkannya dalam ucapan batinnya tadi. Bagaimana dengan pendekar Sutudha sendiri? Ketika segala kedahsyatan itu melanda Bukit Jati Anom, tubuh murid Sinto Gendeng laksana dilemparkan ke udara. Selagi tubuh melayang jatuh, tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat laksana hantu gentayangan. Baik Ratu Duyung maupun Bunga sama-sama berteriak ketika melihat bagaimana bayangan hitam itu melesat ke udara menyambar tubuh pendekar 212, lalu berkelebat lenyap. Ratu Duyung dan Bunga cepat bertindak hendak mengejar, tapi bayangan hitam telah lenyap. "Wiro!" teriak Ratu Duyung memanggil. "Celaka!" keluh Bunga. "Gadis iblis, kalau bukan karenamu, hal ini tidak akan terjadi." Ratu Duyung memaki. "Ratu Jahanam, jangan kau membalikan tuduhanmu. Kau yang jadi biang racun gara-gara semua ini," bentak Bunga. Selain kedua gadis cantik ini perang mulut saling memaki, tiba-tiba dari jurusan lain muncul satu bayangan biru. Sebelum Ratu Duyung dan Bunga sempat melihat siapa dan tinggal bayangan itu, sesosok tersebut telah lenyap dan kapak mau naga geni 212 milik Wiro yang tadi tergeletak di tanah itu lenyap tak tampak lagi. Bunga hantamkan tangan kanannya, Ratu Duyung kiblatkan cermin saktinya, tapi bayangan biru itu luar biasa sekali cepat gerakannya. Sebelum dua serangan ganas itu menyambutnya, sosok tubuhnya telah lenyap dalam kegelapan. Ratu Duyung tertegun. Dalam hati dia berkata, hanya ada satu orang yang memiliki kecepatan seperti kilat begitu. Kalau memang dia, bagaimana jadinya urusan ini? Persoalanku dengan pendekar Sutudha belum dapat dijadikan. Sekarang muncul lagi gadis itu. Nasib diriku semakin tidak karuan. Ratu Duyung berpaling ke arah di mana sebelumnya Bunga tegak berdiri. Namun saat itu didapatkannya gadis itu dari alam gaib itu tidak ada lagi di tempat itu. Ratu Duyung semakin bingung. Dia memandang berkeliling. "Wiro, Wiro!" panggilannya dengan suara bergetar. "Kemana aku harus mencari? Siapa yang telah menculik dirinya? Oh Tuhan, apakah belum berakhir derita sengsara ini?" Tak terasa sepasang matanya yang biru tampak berkaca-kaca. Udara tampak gelap. Di langit tampak kilat menyambar beberapa kali, lalu bertiup angin kencang. Bersamaan dengan itu, hujan mulai turun rintik-rintik. Ratu Duyung menarik nafas dalam berulang kali. Akhirnya, dengan berbagai perasaan kacau balau, dia tinggalkan lereng Bukit Jati Anom yang porak-poranda itu. Setelah memastikan pemuda itu berada dalam keadaan tertotok, bukannya pingsan apalagi mati, si Kesur Jelantik segera memeriksa. Samar-samar, dia melihat ada tanda kemerahan di urat besar pangkal leher Wiro. Dengan segera dia lipat jari telunjuknya, lalu ujung lipatan jari ditekannya ke bagian leher pemuda itu. Sejurus tubuh Wiro masih belum bergerak, matanya masih juga tertutup. Lalu terdengar dia batu-batu beberapa kali. Ketika akhirnya matanya dibuka, murid Sinto Gendeng melegak lalu bersurut mundur. Matanya membesar menatap wajah perempuan tua di hadapannya. Terus ke 10 jari-jari tangan yang berwarna hitam dan panjang-panjang. "Nek, siapa kau? Apa yang terjadi dengan diriku? Berada di mana aku saat ini?" Wiro langsung ajukan rentetan pertanyaan. Terhuyung-huyung, dia coba bangkit untuk duduk. Memandang berkeliling, dia dapatkan dirinya berada dalam sebuah danau di tengah persawahan kering. Si nenek menatap sesaat pada pemuda di hadapannya lalu berpaling memandang ke arah kejauhan. Dalam hati si nenek berkata, "Gila, sikap dan cara bicara anak ini hampir sama dengan Janam itu di masa muda." Nek,
Kau mengapa cerewet amat? Apa yang hendak kau katakan? Tadi aku sudah bertanya, tapi kau tak menjawab, malah marah. Sebelumnya aku berada di bukit yang bernama Jati Anom. Mengapa tahu-tahu aku berada di sini? Memang aku yang menculikmu dan membawamu ke tempat ini. Kau menculikku? Mengapa? Apa kesalahanku? Apa untungnya menculik orang jelek dan sengsara seperti aku? Jelek atau sengsara bukan urusanku. Kalau kau memang sudah dilahirkan jelek dan nasibmu sengsara, itu namanya takdir. Aku tidak peduli atau tidak tahu. Lalu apa alasan menculik diriku? Jangan-jangan kau bangsanya nenek genit yang masih doyan daun muda. Plak! Satu tamparan mendarat di pipi kiri pendekar 212 membuat pemuda ini menjadi pening dan kesakitan. Wiro angkat tangan kanannya membalas menampar. Plak! Si nenek melegah kaget, setengah mati. Rasa terkejutnya lebih hebat daripada rasa sakit. Anak muda kurang ajar, kau ingin cepat mati rupanya. Si nenek mengancam dengan mata melotot. Wiro batuk-batuk. Sejak beberapa hari lalu, sudah beberapa orang inginkan kematianku. Hari ini tambah lagi satu orang. Tapi Nek, aku tidak bodoh. Kau pasti punya alasan tertentu menculik dan membawa aku ke tempat sepi ini. Sebelum kau mendapatkan apa yang kau mau, kau tak bakal membunuhku. Umurku rupanya masih bisa diperpanjang. Padahal aku sudah ingin buru-buru mati. Kematian akan segera menjadi bagianmu, anak gila. Kau ternyata cerdik seperti bangsa tua yang satu itu. Bangsa tua yang mana maksudmu, Nek? Dengar. Si nenek jambak rambut Wiro. Lalu dia berkata, aku tahu kau adalah pendekar Dosoduro Wiro Sableng, murid Sinto Ganda dan juga murid seorang kakek dajjal bergelar tua gila. Ilmu pengetahuanmu luas juga rupanya, Nek. Kau tahu banyak tentang diriku. Apa kau tahu berapa pusar-pusar di rambut kepalaku? Juga tahu berapa aku punya pusar di perut. Lalu berapa aku punya pusar di bawah perut? Si nenek berjubah hitam keluarkan suara menggempor saking marahnya. Tangannya diangkat kembali hendak menampar dan kemudian perlahan diturunkan. Kenapa tak jadi menampar? Tanya Wiro sambil mencibir. Anak jahanam, guru dan murid sama saja. Si nenek bantingkan kepala Wiro ke samping, lalu dengan kakinya ditendangnya perut pemuda itu hingga Wiro menjerit kesakitan. Tubuhnya terpental 2 tombak, perutnya serasa pecah, pemandangannya berkurang-kurang. Untuk berapa lama dia hanya bisa mengerang menahan sakit. Dalam pada itu, si nenek sudah melompat di hadapannya dan kembali menjapak rambutnya. Aku ingin tahu di mana gurumu berjuluk tua gila itu berada. Sambil bertanya, si nenek sentakkan jambakannya. Walau sakit, tapi murid Sinto Ganda malah senyum-senyum, membuat si nenek jengkel setengah mati. Apa hubungan kau dengan tua gila? Kau pasti bukan orang sini. Mengadakan perjalanan jauh sampai-sampai menculik diriku hanya untuk tahu di mana beradanya tua gila. Aku punya firasat di masa muda kau dengan dia. Plak! Tak dapat menahan hatinya lagi, si nenek lantas saja tampar Wiro untuk kedua kalinya. Kali ini demikian kerasnya sampai mulut Wiro pecah dan mengucurkan darah. Aduh sakitnya, ujar Wiro. Dia sampai keluar air mata. Kalau kau masih berani mempermainkan, jangan kira aku tidak tega mengorek kau punya mata, kata si nenek dengan raha menggembung. Lekas katakan, di mana tua gila berada? Aku tidak tahu, Nek. Terakhir sekali aku bertemu dengan dia di Pangandaran. Aku pergi ke selatan, dia ke utara. Jangan dusta. Masakan di mana guru sendiri berada kau tidak tahu? Memangnya aku murid apa yang mengikuti guru kemana-mana dan harus tahu di mana dia berada? Aku tidak percaya padamu. Kau sama gila dan kurang ajarnya dengan si tua gila itu. Kalau kau memaksa, baiklah. Aku akan katakan di mana guruku itu berada. Tak jauh dari sini. Sepasang mata si nenek membuka lebar. Dia menyeringai. Katakan di mana? Tak jauh dari sini. Di sebelah tenggara ada sebuah kali kecil. Guruku si tua gila itu ada di sana, lagi berak. Jahanam setan alas. Kini bukan tamparan lagi yang diterima pendekar 212, melainkan satu jotosan menghajar pipinya, membuat pemuda tak berdaya ini jatuh terguling di tanah dengan pipi memar. Belum puas, si nenek lalu melompat dan injakan kaki kanannya ke leher Wiro. Aku si Kesura Jelantik, tidak punya ganjalan apa-apa membunuhmu, tapi tidak dapat gurunya, muridnya lebih dahulu juga tidak jadi apa. Si nenek yang ternyata adalah si Kesura Jelantik, kekasih tua gila di masa muda, lalu perkeras injakannya hingga mulut pendekar 112 terbuka dan lidahnya tampak terjulur. Tiba-tiba nenek ini berteriak keras, "Jangan kurang ajar! Apa yang terjadi?" Ketika lehernya dipijak semakin keras, Wiro susupkan tangannya ke dalam jubah hitam si nenek dengan cepat menggelitik bagian bawah perut si Kesura Jelantik. Tentu saja perempuan tua ini menggelinjang kaget dan geli. "Kupecahkan kepalamu!" teriaknya, lalu berkelebat dan hantamkan tangan kanan ke batok kepala pendekar 112. Seperti yang sudah-sudah, murid Sinto Ganda ini hanya berdiam diri saja seolah pasrah menerima kematian. Sesaat lagi pukulan si Kesura Jelantik benar-benar akan memecahkan batok kepala murid yang Sinto Ganda itu. Tiba-tiba terdengar satu seruan,
Bersamaan dengan itu, bau yang sangat wangi menyeruak di tempat itu. Nenek Sika, jangan kau bunuh. Dia pemuda yang aku ceritakan padamu. Aku mohon pengampunan baginya. Sika Surajelantik terkejut. Satu bayangan biru berkelebat dan tegak di hadapannya. Di tangan kanannya orang yang barusan muncul itu memegang kapak maut naga geni 212. Anakku, kau rupanya, ujar Sika Surajelantik sambil menatap tajam pada orang yang berdiri di depannya, lalu berpaling pada Wiro. Si nenek tarik nafas dalam, lalu perlahan tarik kaki kanannya yang menginjak leher Wiro. Pendekar 112 cepat bangkit berdiri dan batuk-batuk berulang kali. Dia memandang ke depan dalam pegang tangannya. Bidadari Angin Timur, seru Wiro. Terima kasih, kau telah menyelamatkan nyawa manusia buruk ini dari nenek yang kesasar. Tak tahu juntrungannya ingin membunuhku. Si nenek kembali meledak marahnya, tapi gadis berpakaian biru yang memang Bidadari Angin Timur adanya cepat menghalangi dan berdiri hadapan si nenek. Aku mohon, Nek, kata Bidadari Angin Timur setengah membelas, membuat gelagak marah si nenek menjadi kendur. Jadi ini dia pemuda yang menurutmu mencintaimu setengah mati. Bidadari Angin Timur tidak menyahut. Dia hanya tundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya kemerahan. Sika Surajelantik tertawa mengekeh lalu gelengkan kepala. Tidak kusangka kalau murid musuh besarku itu adalah pemuda yang menjadi kekasihmu. Anakku, kita sudah bicara panjang lebar. Aku sudah memberi nasihat banyak padamu. Kalau begini, potongan orang, alamat kau bakalan susah. Aku kenal gurunya. Menipu di masa muda, murid tentu tak bakal jauh dari sang guru. Kalau terserah padamu. Kalau aku jadi gadis secantikmu, pemuda jelek dan bau ini tidak akan laku. Wiro ikut-ikutan ketawa. Anak jahanam, kenapa kau ketawa? Sentak Sika Surajelantik penuh gusar. Guruku si tua gila jauh lebih buruk dan lebih bau dariku. Tapi mengapa kau dulu bisa naksir padanya? Wiro, harap kau bicara lebih sopan pada nenek Sika, kata Bidadari Angin Timur. Baiklah, memandang dirimu aku akan bicara bersopan-sopan padanya. Tapi aku melihat keanehan. Kau memanggilnya nenek, tapi dia memanggilmu anak. Sebenarnya orang ini nenekmu atau ibumu? Wiro, jangan bergurau terus-terusan, bentak Bidadari Angin Timur. Pendekar 212 angkat bahu lalu garuk-garuk kepala. Aku memang kurang ajar. Mungkin susah dari sananya, kata Wiro sambil menyesali diri. Dia berpaling pada si nenek dan tersenyum. Masih bisa senyum. Aku muak melihat senyummu, damprat Sika Surajelantik. Aku mohon maafmu, Nek. Aku tidak bermaksud bersikap kurang ajar padamu. Jika kau sahabat gadis ini, berarti sahabatku juga. Sialan, siapa sudi jadi sahabatmu? Tukar Sika Surajelantik. Lalu dia berpaling pada si gadis. Jadi namamu Bidadari Angin Timur. Nama yang bagus. Kau dengar baik-baik, anakku. Kalau aku tidak suka padamu, sudah kubuat buyar otak monyet gondrong ini. Tapi memberi ampun muridnya bukan berarti memberi ampun gurunya. Tua gila akan terus kucari sampai dapat. Sebelum dia mati di tanganku, tak akan tentram hidupku dan matiku. Dan kau, jika kau berani membantu gurumu, aku tidak akan memberi ampun lagi padamu. Sika Surajelantik pelototkan matanya pada Wiro, lalu berpaling pada Bidadari Angin Timur. Aku pergi sekarang. Baik, Nek, aku harap dapat bertemu lagi denganmu. Terima kasih atas kebaikanmu, kata Bidadari Angin Timur pula. Wiro sebelum melangkah di hadapan si nenek lalu menjura dalam seraya berkata, Nek, aku monyet gondrong jelek ini juga mengucapkan terima kasih seri pertama atas pengampunanmu dan kebaikanmu. Apa maksudmu terima kasih seri pertama? Sentak si nenek. Maksudku kalau siapa tahu kemudian hari aku bersikap alpa dan membuat kesalahan lagi padamu, jauh-jauh aku minta dimaafkan dan sekali aku menyampaikan terima kasih seri kedua. Pemuda geblak, teriak Sika Surajelantik lalu tinggalkan tempat itu. Sesaat kemudian di kejauhan terdengar suara tawanya yang gelak-gelak. Wiro berpaling pada Bidadari Angin Timur. Sesaat pandangan mata mereka saling beradu. Tanpa ucapan sepatah kata pun, pandangan mata itu telah merupakan 1000 kata yang tak tercetuskan. Aku menemukan senjata mustika ini di Bukit Jati Anom. Bagaimana senjata begini berharga dan tak ada tandingan di dunia persilatan, kau terlantarkan begitu saja? Si gadis menyerahkan kapak mau naga geni 212 pada Wiro. Panjang ceritanya. Aku bersyukur kau menemukan kapak ini. Aku sangat berterima kasih. Wiro ulurkan tangannya menerima kapak. Namun dia bukan hanya memegang gagang senjata itu. Jari-jari tangannya juga ikut menyentuh jari-jari tangan Bidadari Angin Timur. Matanya memandang berbinar-binar ke dalam mata si gadis. Tak tahan dipandangi seperti itu, Bidadari Angin Timur tundukkan kepalanya. Sejak perpisahan di Pangandaran dulu, aku begitu merindukanmu. Wiro tak dapat meneruskan kata-katanya. Kapak naga geni 212 diselipkan di pinggangnya. Dia memandang ke arah kejauhan. Mulutnya terkancing ketika dia menyadari bahwa selama ini sebenarnya dia hanya bertepuk sebelah tangan. Bidadari, maafkan kalau ucapanku barusan tidak pada tempatnya. Aku kurang sehat. Aku harus pergi dan memencilkan diri untuk beristirahat. Sekali lagi aku berterima kasih. Kau telah menolongku. Banyak budi yang telah kau tanam padaku. Rasanya belum satu pun yang bisa aku balas. Wiro, aku tahu kau dalam keadaan sakit lahir dan batin. Kalau kau suka, aku bersedia. Wiro, tiba-tiba ada seseorang berseru menyebut nama pendekar 212. Di lain kejap, seorang gadis cantik berpakaian biru bermata biru muncul di tempat itu. Ratu Duyung, balas berseru Wiro ketika melihat siapa yang datang. Kebetulan kau datang.
Ada urusan kusut yang ingin kuselesaikan denganmu. Ratu Duyung hendak melangkah mendekati si pemuda, namun langkahnya tertahan ketika di desa darinya. Tak jauh dari situ tegak seorang gadis cantik berambut pirang. Pandangan dua gadis ini saling beradu. Ratu Duyung ingin ingat dan akan pertemuannya dengan bunga yang berakhir dengan keonaran besar. Gadis cantik yang satu ini. Memikir sampai di situ, Ratu Duyung cepat berkata, harap maafkan, aku sampai tidak melihat kalau ada orang lain bersamamu. Aku tidak ingin mengganggu. Lain kali aku menemuimu lagi. Ratu, tunggu! Panggil Wiro seraya melangkah hendak mengejar. Namun Ratu Duyung sudah berkelebat pergi. Perlahan Wiro putar kepalanya dan tersenyum pada bidadari angin timur. Orang datang menjemputmu. Mengapa kau tak cegah kepergiannya? Mengapa tidak kau kejar dirinya? Wiro hanya bisa berdiam diri di beberapa lamanya. Dia memandang ke jurusan lain seolah tak sanggup lagi menatap paras cantik di depannya itu. Kau memang ada hal penting yang perlu dijernihkan dengan Ratu Duyung. Tapi betapapun pentingnya bagiku, kau jauh lebih penting. Tak ada suara, tak ada jawaban, tak ada gerakan. Wiro berpaling. Astaga, dia tadi tersentak. Bidadari angin timur tidak ada lagi tempatnya tadi berdiri. Hari ke-7 bulan ke-7. Waktu itu hampir menjelang tengah malam. Langit di atas Candi Mendut tampak bersih ditebari bintang gebintang. Bulan sabit ikut menghias angkasa dan bersinar dengan lembut. Sesosok tubuh tampak duduk setengah mendekam dekat sebatang pohon di Bukit Tegalerjo, terletak tak jauh dari bangunan candi. Jahanam, Datuk Angek Garang. Ini adalah hari ke-8 dia terlambat muncul. Apa yang terjadi dengan dirinya? Orang dekat pohon terdengar keluarkan suara makian. Dari suaranya ternyata dia adalah seorang perempuan tua berwajah putih, mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut putih dilepas sepunggung. Selagi mengomel-ngomel sendirian seperti itu, tiba-tiba dia disentakkan oleh suara benda berkerontang. Makin lama suara kerontangan itu terdengar semakin keras dan tambah dekat. Panggilan mari mana malam-malam begini membuat suara berisik. Maki perempuan tua berwajah putih yang bukan lain adalah Sabainan Rancak dari Gunung Singgalan, Pulau Andalas. Sesuai perjanjian dengan Datuk Angek Garang, mereka bersepakat untuk bertemu di Bukit Tegalerjo pada hari ke-7 bulan ke-7. Namun setelah 8 hari berlalu dari saat yang ditentukan, sang datuk belum juga muncul. Kini selagi dia menunggu dengan hati kesal, muncul hal yang membuatnya tambah kejengkel. Suara berisik tadi. Tak setelah berapa lama, dari arah selatan kelihatan satu sosok tubuh melangkah berbungku-bungku. Orang ini mengenakan caping lebar, pakaian penuh tambalan. Di tangan kanannya dia memegang sebuah kaleng rombeng yang tiada henti digoyang-goyangkannya hingga mengeluarkan suara keras berisik. Di tangan kirinya orang ini memegang sebuah tongkat kayu butut. Benda ini dipergunakannya untuk menuntun jalannya dan di malam buta itu. Pengemis sialan, malam-malam buta membuat berisik saja. Setan betul. Dia menuju ke arahku ini. Memaki Sabainan Rancak. Baru saja suara makiannya sirap, tahu-tahu orang yang dianggapnya pengemis itu telah berada beberapa langkah di lereng bukit di bawahnya. Aneh, ujar si nenek dalam hati. Barusan aku bicara memakinya, bagaimana tahu-tahu dia sudah berada di bawah sana dan duduk seenak-enaknya. Pengemis yang berduduk bersimpuh sekitar 6 langkah di bawah si nenek kerontangkan lagi kaleng rombeng yang hingga telinga Sabainan Rancak hampir budek ke penggengangan. Gembel Sinting, hentikan pekerjaan menggoyang-goyangkan kaleng jahanam itu, atau kau rampas dan kau hancurkan, teriak Sabainan Rancak. Astaga, ada seorang sahabat rupanya di tempat sesunyi ini. Kira-kira di mana aku berada pada saat ini ya? Pengemis di bawah sana keluarkan ucapan. Sialan, aku bukan sahabatmu. Aku setan yang akan mencekikmu jika kau tidak berhenti menguncangkan kaleng rombeng itu. Walah, aku pernah dengar setan yang pandai mencekik. Tapi baru sekali ini aku menemui setan pandai bicara. Sayang mataku buta. Kalau tidak ingin sekali aku melihat wajahnya, apalagi setan perempuan sepertimu. Habis berkata begitu, orang bercapin tertawa gelak-gelak. Sabainan Rancak hilang kesabarannya. Dia melompat ke lereng bukit dan mengetuk caping di kepala orang 2 kali. Pengemis Sinting, kalau kau kuberi sesuatu, apakah kau mau pergi dari sini dan tak mengganggu ketentramanku? Ucapanmu itu, aku jadi ingin mengatakan beberapa hal. Kau boleh bicara. Setelah itu, lekas pergi dari sini. Jangan membuatku benar-benar marah. Orang yang duduk menjeplok di tanah membuka capingnya dan meletakkan benda itu di pangkuan. Si nenek memperhatikan. Ternyata orang yang dianggap sebagai pengemis adalah seorang kakek berambut putih memiliki sepasang mata putih alias buta. Pertama, dari logat bicaramu, jelas kau bukan orang sini. Kalau orang seberang mengadakan perjalanan jauh, pasti ada urusan besar yang tengah dihadang. Apa yang kau katakan itu memang betul. Tapi jangan berani bertanya apa urusanku. Aku bukan kakek usil yang ingin tahu urusan orang. Justru orang yang banyak mencari tahu. Aku urusan orang lain dan menanyakannya padaku. Ku sampai pada hal kedua. Aku bukan pengemis, bukan gembel, juga bukan tukang minta-minta. Bagus, aku jadi tidak perlu memberimu sedekah apa-apa, kata Sabainan Rancak. Aku memang tidak meminta, saut si kakek, lalu tertawa mengekeh dan kembali goyangkan kalengnya keras-keras hingga si nenek memaki panjang pendek. Hal ketiga, aku menduga, biasanya dugaanku tidak meleset. Jika kau berada sendirian di tempat ini, jelas kau tengah menunggu seseorang.
Karena kau di sini bukan untuk bertapa atau bersepi-sepi tanpa maksud tertentu. Dugaanmu kali ini juga betul, kata Sabainan Raja pula. Aku memang tengah menunggu seseorang. Karena itulah sekarang juga aku harap kau segera angkat kaki dari sini. Jangan khawatir, aku tidak akan lama-lama berada di sini. Namun aku merasa kasihan terhadap dirimu. Kasihan? Memangnya aku minta dikasihani apa? Oh tidak, tentu tidak. Aku tidak mengatakan kau minta dikasihani. Tapi jika kau memandang ke langit, aku melihat bintang-bintang bertaburan dan bulan sabit di sebelah sana. Semua itu memberi petunjuk bahwa orang yang kau tunggu tidak akan pernah datang. Sabainan Raja mencibir. Matamu saja buta. Bagaimana bisa melihat bintang dan bulan sabit di langit? Si kakek tertawa perlahan lalu menjawab. Orang melek memang melihat dengan mata, orang buta melihat dengan hati. Apa yang aku katakan akan menjadi kenyataan. Kalaupun temanmu yang kau tunggu itu muncul juga, maka dia datang tanpa nafas lagi di tubuhnya. Sabainan Raja terdiam mendengar ucapan si kakek. Pembual besar, siapa kau sebenarnya? Orang dari dunia persilatan? Punya nama dan bergelar apa? Umur-umur, aku hanya seorang anak manusia biasa yang hidup malam melintang di kolong langit sampai jadi tua bangka begini rupa. Sahabatku hanya caping tua ini, buntalan butut, tongkat kayu butut, dan kaleng rombeng ini. Lalu apa saja yang kau kerjakan seumur-umur? Mengemis tidak, hanya membual dan mengharap dan hilir mudik kemana-mana tanpa tujuan. Justru itulah nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup para pejabat di kerajaan termasuk Sri Baginda sendiri. Lain dengan nikmatnya hidup yang dirasakan rakyat jelata, tua renta dan buta sepertiku. Nikmatnya hidup orang kaya lain dengan nikmatnya hidup tua bangka dan gelandangan sepertiku ini. Aku memang tidak punya pekerjaan apa-apa kecuali meramal. Jadi kau ini juru ramal rupanya, atau tukang tenung? Ujar Sabainan Raja. Bukan tukang tenung. Berbuat tenung adalah pekerjaan orang sesat. Beramal adalah pekerjaan orang setengah sesat, tapi kerap kali dipercaya. Apa dirimu mau kuramal? Sabainan Raja terdiam. Entah mengapa hatinya jadi kecut dan gelisah. Maka dia berkata, ya, tidak usah. Bagaimana kalau aku mengajukan beberapa pertanyaan saja? Silakan. Aku yang dipanggil orang dengan sebutan kakek segala tahu akan menjawab pertanyaanmu sebisa mungkin. Si kakek tertawa terkekeh-kekeh. Ketika pertama kali aku menjaga kaki di tanah Jawa ini, aku menyerap kabar tentang sebuah kitab malaikat yang kabarnya merupakan satu kitab mahasakti, mampu mengalahkan segala macam kitab yang pernah ada di dunia ini. Misalnya kitab wasiat iblis, kitab putih wasiat dewa, kitab 1000 pengobatan, dan sebagainya. Apa kau pernah mendengar riwayat kitab malaikat itu? Apa kau pernah mendengar riwayat kitab malaikat? Itu yang kabarnya dimiliki oleh seorang tokoh silat yang berdiam di satu tempat disebut lembah akhirat. Kakek segala tahu kerontakan kalian rombengnya 2 kali. Dia mendongak ke langit. Saat kemudian baru dia membuka mulut memberikan jawaban. Kitab wasiat iblis aku tahu memang ada. Begitu juga kitab putih wasiat dewa dan kitab 1000 pengobatan. Namun walau sudah tersiar kabar tentang adanya kitab wasiat malaikat yang menganggap raja di segala kitab sakti, terus terang aku menganggap berita itu isapan jempol belaka. Lalu apakah tempat yang disebut lembah akhirat itu juga tidak ada? Lembah akhirat ada, tapi kitabnya belum tentu ada, jawab kakek segala tahu. Tapi aku tahu kehadiranmu di tanah Jawa ini bukan untuk urusan kitab tersebut. Benar, aku tidak mau menjawab. Si kakek tertawa. Kalau seorang perempuan ditanya tak mau menjawab, biasanya apa yang ditanyakan itu jawabannya benar. Kakek segala tahu, aku merasa senang bertemu denganmu. Tapi cukup sampai di sini. Harap kau suka meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin kau berada di sini jika orang yang aku tunggu muncul. Orang tidak menginginkan aku di tempat ini. Walau ini bukan rumah, bukan tanah ladangnya, tapi apa susahnya melangkah pergi. Kakek segala tahu bangkit dari duduknya. Ditepuk-tepuknya pantat celananya yang penuh dengan tambalan, lalu dikenakannya caping lebarnya. Dia memandang ke langit. Kaleng rombengnya digoyang-goyangkan keras-keras, lalu sambil melangkah dia berkata, bulan sabit tertutup awan hitam. Orang yang kutunggu sebentar lagi akan datang. Tapi seperti ramalanku tadi, dia datang tidak membawa nafas lagi di tubuhnya. Kakek segala tahu kembali kerontakan kalengnya. Ketika Sabainan Raja memandang di depan, dilihatnya orang tua itu sudah berada jauh di kaki bukit, melangkah ke arah bangunan Candi Pendung. Jangan-jangan orang tua itu adalah salah satu tokoh persilatan di tanah Jawa ini, katanya dalam hati. Lalu telinganya menangkap suara bergemertakan. Ketika dia memandang ke kaki bukit, di sebelah timur tampak sebuah gerobak ditarik seekor kuda tanpa kusir bergerak menuju kaki bukit. Di salah satu sisi depan gerobak ada sebuah obor yang apinya bergoyang-goyang ditiup angin. Mendadak saja ada rasa tidak enak di hati Sabainan Raja. Cepat-cepat nenek berwajah putih ini menuruni bukit, berlari menghampiri gerobak. Tangannya diangkat memegang leher kuda penarik gerobak. Binatang ini hentikan larinya. Ketika si nenek memandang ke dalam gerobak yang diterangi obor, berubahlah parasnya. Datu angin garang, desis si nenek dengan tenggorokan tercekik dan mata mendelik. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Alvan Ramadan Official. Terima kasih.